Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah The Gromis yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi sebuah ayat Al-Quran, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 264, yaitu tentang riya. Riya ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari, karena ini terkait dengan keikhlasan kita dalam beribadah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa seorang mukmin tidak diperbolehkan untuk menyebut-nyebutkan kebaikannya dan menyakiti hati mereka. Riya ini adalah sesuatu yang halus sekali di dalam hati, sehingga pernah diungkapkan oleh Rasulullah SAW bahwa riya ini seperti halnya langkah kaki seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah malam kegelapan. Jadi sangat lembut sekali. Riya ini kadang tidak kita sadari. Seorang mukmin bahkan jangan sampai kita merasa bahwa kita tidak punya rasa riya dalam hati kita. Karena bahkan seorang yang selevel wali pun mereka takut kalau amal solehnya itu masih tersimpan riya di dalam hatinya. Lalu bagaimana untuk menghadapi riya ini? Karena riya ini sangat dekat dengan syirik dan membuat amal kita sia-sia. Akibat riya dalam ayat ini disebutkan bahwa diibaratkan seperti sebuah batu yang licin yang di atasnya ada tanah, dan ketika disiram oleh air hujan semuanya akan hilang seketika. Karena begitulah riya itu. Amalan sebesar apapun, amalan sesubur apapun bisa hilang seketika ketika ada riya di dalamnya. Maka dari itu kita harus bisa untuk menghindari itu. Dan perlu kita tekankan bahwa riya itu bukan untuk dihindari, tapi riya itu untuk diperangi. Maksud saya adalah lari dari riya itu seperti halnya ketika seseorang bilang, lebih baik saya tidak usah beribadah, karena daripada saya beribadah, terus saya riya, terus saya dosa. Itu adalah contoh lari dari riya, bukan melawan riya itu sendiri. Jadi, apa yang sebaiknya dilakukan adalah perangi riya itu. Contohnya, bagaimana cara untuk memerangi riya adalah, misalkan kita sedang melakukan amal soleh, bersedekah, beribadah, tiba-tiba ada suatu perasaan bahwa wah, amal saya dilihat oleh orang nih. Maka sebaiknya yang kita lakukan bukan berarti kita merasa wah, kalau gitu saya nggak perlu ibadah lagi, tapi tambah ibadahnya, karena dengan demikian amalan yang sebelumnya tadinya berpotensi untuk hilang gara-gara riya, maka dia akan ditambah lagi oleh Allah. Kemudian salah satu cerita menarik pada seorang ulama adalah untuk menghindari riya, justru dia itu memamerkan ibadahnya. Untuk apa? Karena misalkan dia punya amalan 1 juta rupiah per minggu di sebuah masjid. Dia minta diumumkan kepada marbot masjid untuk diumumkan, si bapak ini mempunyai amalan 1 juta tiap minggu. Padahal sebenarnya di balik itu dia amal 100 juta misalkan setiap minggu. Nah, itulah salah satu cara untuk memerangi riya. Jadi dalam hati kita, bisa nggak sih ketika amalan kita diketahui oleh orang yang kecilnya, bisa nggak sih kita punya amalan yang lebih besar ketika tidak diketahui oleh orang lain? Begitu kira-kira cara untuk kita memerangi riya dan bukan lari dari riya. Ada satu kaidah untuk kita bisa ikhlas dalam beribadah, yaitu adalah dengan cara ketika kita melakukan ibadah atau sedekah, alangkah sebaiknya kita jangan pernah kita mengatakan saya melakukan dengan ikhlas. Tapi kita harus hati-hati, apakah benar kita sudah melakukan tanpa ada rasa riya di dalamnya. Sebaliknya, jika kita melihat orang lain sedang melakukan kebaikan,
Jangan sampai kita mengatakan dia itu ria, meskipun terlihat jelas dia memamerkan kebaikannya. Tapi berprasangka baiklah bahwa ketika ada orang baik, beliau insya Allah ikhlas. Begitulah kira-kira bagaimana kita agar terhindar dari sifat ria. Dan satu hal yang harus hati-hati adalah, seperti saya sebutkan di awal, ria itu sangat halus dan bisa datang kapan saja. Bahkan ketika kita ada di hari akhir hidup kita misalnya, bisa jadi kita masih mengingat-ingat amalan-amalan kita yang sudah kita perbuat sebelumnya. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki hati kita, keikhlasan kita dalam melakukan setiap sedekah, setiap ibadah, agar penuh dengan keikhlasan. Jadi kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.